sewaktu pertama kali dengar harga bimbel Nusantara Belajar, kira-kira worth it nggak sih tuh? Ada yang nanya ayah katanya. Oh, gitu. Kalau kami sih sebenarnya itu udah worth it banget kan gitu. Oh gitu. Ya, oke lah. Baik. Karena emang setahun ya. Betul. Tahun dan semua mata pelajaran gitu kan. Iya, betul. Yang diujikan semuanya dipelajari gitu kan. Betul. Bukan kayak misalnya satu bimbingan kan ada matematika ajol, ini bahasa Inggris aja, ini kan semua gitu kan. Iya, semua. betul. Dan persiapannya saya pikir bukan akademik aja ya. Yang paling penting bagi saya adalah atmosfer. Atmosfer persaingan yang mau masuk ke sekolah bagus kan gitu kan. Nah itulah, kalau tidak ada atmosfer yang baik saya pikir semangatnya juga kurang tinggi gitu kan. Iya, betul. Saya ini kayaknya pas ini untuk seperti itu. Oke, berarti lingkungan itu juga perlu ya Pak ya, lingkungan untuk menciptakan suasana kompetisi itu ya. Betul. Gitu. Oke. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Berbagi Cerita bersama Bimbel Nusantara Belajar. Kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Siswa kami yakni Ananda Fahri dengan Ayahanda. Boleh minta tepuk tangannya? Oke. Ya, kami udah terima banyak pertanyaan dari adik-adik kamu, terutama Fahri, siswa NB10 nih yang kepo banget sama Kak Fahri. Jadi kita nanti akan tanyakan beberapa pertanyaan ke Ananda Fahri dan Ayahanda. Jadi untuk pemirsa di rumah mohon disaksikan sampai habis. Oke, kita kenalan dulu dari Fahri dan Ayahandanya juga. Mungkin Fahri boleh kenalkan dong nama lengkapnya, terus kamu asalnya dari mana, sekolah di mana? Oke, teman-teman semuanya, kenalin, nama saya Muhammad Fahri Aska, biasa dipanggil Fahri. Asal saya dari Jakarta. Sekolah lama saya yaitu SMP Negeri 81 Jakarta. Oke, kamu dari SMP 81 1. Jakarta. Kalau ayahnya namanya siapa? Nama saya Muhammad Iwan Sofwan. Oke, Ayah Iwan ya. Oke, kita udah bersama Fahri dan Ayah Iwan di sini. Nah, Fahri, kamu tadi dari SMP negeri betul ya? Ya, Kak. Oke, betul. Fahri. Jadi gini, teman-teman semua banyak keresahan, terutama dari siswa kami NB angkatan 10. Kalau Fahri, kamu berarti angkatan 9. Banyak keresahan dari siswa NB angkatan 10 katanya. Kalau dari sekolah negeri itu kayaknya agak susah nih untuk masuk, terutama Jakarta ya, Fahri betul ya? Betul. Terutama Jakarta untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, apalagi boleh juga kita apresiasi bersama bahwa Fahri ini masuk SMA Taruna Nusantara jalur beasiswa, luar biasa teman-teman ya. Oke, Fahri angkatan berapa berarti di SMA Taruna Nusantara sekarang? Untuk saat ini saya adalah calon siswa SMA TN angkatan 36. Angkatan 36. Nah, jadi menurut Fahri dulu deh, nanti saya juga mau tanya ke Ayah ya, gimana menurut pandangan Fahri? Karena banyak isu yang seperti tadi ya, banyak yang katanya kalau dari negeri kayaknya agak susah kah masuk SMA Taruna Nusantara di Jakarta, apalagi beasiswa. Coba Fahri mungkin boleh kasih kita pencerahan. Jadi menurut saya itu kalau untuk kata orang stereotipnya, stigmanya itu adalah SMP negeri itu kayaknya agak susah berkembang, apalagi di Jakarta. Bagi saya sendiri, jika kalian semua ingin ada kemauan masuk ke SMA seperti Taruna Nusantara atau SMA militer atau unggulan bersama lainnya, itu kalian mulai dari diri kalian masing-masing. Harus punya semangat dan effort dari diri kalian masing-masing. Tidak boleh tuh kalian santai-santai aja ikutin teman-teman yang lain, main-main doang, belajar yang nggak serius. Ya paling itu sih Kak, yang paling penting tuh adalah ambisi diri sendiri. Oke, ambisi diri sendiri ya. Jadi kalau kamu punya kemauan, maka akan dikejar gitu ya. Betul, Kak. Oke, kalau dari ayahnya gimana nih? Ayah, tanggapannya. Karena banyak keresahan orang tua juga gitu ya. Iya, mungkin stigmanya SMP negeri di Jakarta mungkin sebenarnya tidak semuanya umum gitu ya. Mungkin beberapa karena mungkin melihat SMP swasta di Jakarta rata-rata kualitasnya oke gitu kan. Artinya dengan adanya harga ada kualitas kan gitu kan. Nah, di Jakarta itu harga dari sekolah SMP swasta itu emang tinggi-tinggi. Dan kualitasnya kita juga
patut kita harus jempol gitu kan. Oke. Artinya mereka emang bagus-bagus ya dari Betul. high school, Al-Azhar atau sekolah yang lainnya, saya pikir emang benar gitu kan. Tapi saya pikir benarnya itu karena mereka mempunyai prasarana yang lebih daripada yang negeri mungkin kan. Baik. Dari mulai prasarana kalau negeri mungkin standar gitu kan. Mungkin kalau mereka prasarana dari olahraga aja mungkin lebih komplit daripada di negeri. Betul. Itu mungkin daripada prasarana alumni, artinya peralatan pembelajaran mereka lebih canggih karena mereka mau beli kan gitu kan. Betul. Mungkin disitulah stigmanya muncul bahwa SMP swasta di Jakarta itu lebih banyak kualitasnya lebih bagus daripada yang di negeri seperti itu kan gitu. Mungkin itu, tapi menurut saya ya tergantung orang juga kan gitu. Ya bisa diperhatikan ya pemirsa semua, orang tua dan teman-teman. Yang penting ada ambisi kalau kata Kak Fahri nih. Jadi kalau ada ambisi, kamu pasti harus berusaha kejar gitu. Betul, Kak. Karena mau kita sekolah swasta pun kalau misalkan kita nggak ada niat untuk masuk sekolah yang bagus dan tidak ada ambisi belajar, tentu saja menurut saya itu menjadi hal yang sangat mustahil. Luar biasa. Tuh, teman-teman, mau kamu sekolah dimanapun, kalau nggak ada ambisinya dan usahanya, mustahil ya kata Kak Fahri itu. Ya karena ada usaha, pasti ada hasil gitu kan ya Pak ya. Gitu. Oke, teman-teman semua tuh, jadi jangan berkecil hati dimanapun kalian bersekolah, kalian tetap punya peluang, asalkan kalian punya semangat dan kemauan yang tinggi gitu. Oke, kemudian nih, kakak mau tanya dulu buat Fahri, kenapa sih kok mau masuk ke SMA Taruna Nusantara? Jadi gini Kak, jadi saya terangin dulu latar belakang awal saya tahu SMA Taruna ini. Boleh Kak? Boleh. Jadi gini Kak, pertama-tama saya tuh lagi abis makan Kak sama ayah, sama keluarga juga. Di jalan itu pas jalan pulang diceritain sama ayah, ada satu SMA yang kalau pulang dari sekolah itu sekolah berasrama dan kalau pulang tuh kayaknya pakai seragamnya bagus. Pas saya lihat TikToknya, wih gagah juga saya mikir kan, keren. Dari situlah saya punya ambisi kayak, bagus nih saya kejar dan saya lihat juga lulusannya juga bagus tuh kan, diantaranya ada Pak Menteri AHY, dan Pak Menteri Pak Prasetyo Hadi juga, dan juga yang mungkin yang teman-teman tahu semuanya, Bapak Sekretaris Kabinet Pak Mayor Teddy ya, Letkol Teddy sekarang ya. Jadi gitu awalnya, berarti tahu dari ayah dulu, ayah yang ngasih tahu tuh. Baru ada semangat dari kamunya. Nah kalau ayah sendiri, kenapa kok kepikiran, kayaknya bagus nih Fahri masuk ke SMA Taruna Nusantara, itu kenapa Pak? Kalau saya sih emang sebenarnya udah cita-cita saya dulu. Jadi saya dulu di kampung aja sudah tahu ya. Ada SMU Taruna Nusantara yang bagus. Kalau dulu kan zaman saya SMA itu ada majalah pelajar ya, gitu kan. Di majalah pelajar itu kan saya baca, ada daripada SMA TN itu, maka saya pengen sebenarnya gitu kan. Tapi itu kembali pertama saya di daerah, tidak tahu apa-apa, daftar pun saya nggak tahu kemana gitu. Cuma tahu aja dari mulai SMA udah tahu. Makanya pas udah masuk, udah punya keluarga, punya anak, ya siapa tahu minat gitu kan. Gitu aja. Karena kebetulan kan kami lingkungan militer, jadi kan kental lah. Itu kan sekolah sama saya militer, jadi saya tahu lah kalau saya militer itu kan. Betul. Siapa tahu anak saya mau ke arah situ kan gitu kan. Dan dari mulai awal kelas 1, kelas 2 tuh kayaknya belum begitu minat ya. Iya. Akhir kelas 2 itu baru tiba-tiba apa nih ke arah situ gitu kan. Iya. Berarti Fahri juga awalnya belum minat, tapi pas akhirnya coba cari-cari sendiri muncul tuh. Waduh. Oke. Jadi berarti praktis dari kelas 3 baru ada semangat itu, kelas 2 akhir lah ya. Kelas 2 akhir baru mulai muncul semangat itu ya. Iya. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi kata ayah juga katanya dari kecil ya, dari waktu sekolah udah tahu SMA Taruna Nusantara tuh. Keren banget berarti SMA Taruna Nusantara teman-teman ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita mulai nih masuk ke pertanyaan dari siswa-siswi NB Angkatan 10 buat Kak Fahri gitu ya. Nah, pertanyaan pertama buat Kak Fahri. Kak Fahri, waktu sekolah SMP ikut ekskul atau organisasi nggak? Dan kalau ikut gimana cara bagi waktunya? Monggo, Kak Fahri silakan. Jadi gini Kak, sebelumnya saya tuh di SMP saya tuh ikut ekskul pencaksilat. Pencaksilat, oke. Iya. Dan di ekskul itu juga Fahri juga salah satu masuk struktur pengurus, yaitu bagian sarana prasarana. Jadi kita ngurusin alat-alat yang ada di ekskul tersebut. Sebenarnya juga
memang betul kata Kak Damar di podcast sebelumnya itu kita harus bisa memilih mau milih yang mana. Karena buat Fahri sendiri susah gitu bagi waktunya. Jadi mau nggak mau Fahri karena ambisinya pengen ke TN dari ekskul tuh Fahri porsir kurangin dikit gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan untuk apa yang kita pengen gitu. Berarti Fahri awalnya ikut pencak silat. Nah, kalau pencak silat itu kan kegiatannya rata-rata sore ya. Sore bahkan ada yang malam ya? Enggak sampai malam. Pagi. Itu di hari kadang ada hari Selasa, ada hari Sabtu gitu-gitu. Pagi itu teman-teman. Nah, akhirnya Kak Fahri memutuskan untuk buat skala prioritas itu ya. Jadi karena Kak Fahri bercita-cita mau masuk ke SMA Taruna Nusantara, makanya Kak Fahri coba kurangi porsi untuk ekskulnya. Jadi tetap fokusnya di belajar. Betul, Kak. Itu buat teman-teman semua. Jadi belajar jangan sampai lupa gitu ya. Karena kan betul ya kalau masuk SMA Taruna Nusantara itu kan untuk seleksi awalnya setelah administrasi adalah akademik. Betul, Kak. Betul kan? Akademik aja ya, akademik pertama kan itu ya. Nah, jadi teman-teman mau kalian punya kemampuan fisik yang oke, tapi kalau di seleksi akademik tahap pertamanya udah nggak bagus, ya udah ya selesai ya. Gagal itu. Dan buat informasi aja untuk teman-teman semua, pemirsa ayah bunda di rumah, bahwa Kak Fahri ini adalah satu-satunya dari SMP Negeri 81 Jakarta yang berhasil masuk ke SMA Taruna Nusantara. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Fahri, luar biasa. Bangga nggak sih Kak Fahri? Ayah juga bangga nggak sih sama putranya ini? Luar biasa. Sebenarnya dari saya pribadi tentu sangat bangga ya, dan masih rasanya tuh kayak mimpi sebenarnya pas lagi lolos tuh. Kayak beneran masuk TN nih gitu. Karena dulu perasaan cuma bisa lihat video-videonya, sekarang jadi ya ntar ya di siswanya lah insya Allah. Makanya ya rasanya tuh terbayar lah mungkin selama ini. Kalau bimbel tuh kadang kan ayah kadang susah nganterin kan karena ada mungkin istirahat segala macam dari libur kan. Jadi kalau Fahri itu kalau bimbel ke NB itu biasanya naik KRL. Dan karena Fahri ini rumahnya dari Halim, lumayan jauh tuh. Jadi trayeknya tuh Fahri ke Kalibata, transit dulu stasiun sana sini, baru turun di daerah Kebayoran sini. Kemarin ya? Iya. Baru daerah sini baru naik Gojek sini. Dan itu kan perjuangan kayak kalau pulangnya, kalau kita hari Minggu kan pulang jam 7 setiap hari. Itu kayak yang paling berat tuh pulang tuh udah ngantuk-ngantuk gitu. Apalagi naik motor sendiri tuh kan kayak agak sulit. Agak sulit ya. Kalau dari ayah bangga nggak sih sama putranya ini? Luar biasa. Satu-satunya loh dari SMP Negeri 81 Jakarta di angkatannya yang berhasil lolos gitu. Iya, kalau saya pastilah bangga gitu kan. Karena emang kayaknya pembalas cita-cita saya dulu gitu kan, balasan cita saya dulu nggak berhasil gitu kan, anak saya sekarang berhasil ya terus aja bangga. Ini anak pertama gitu kan, anak pertama, dan keduanya emang karena ada ke arah cita-cita ke arah militer, jadi saya itu sekolah yang pas banget untuk lebih siap daripada sekolah yang lain kan gitu. Iya betul. Akademi kan gitu. Betul. Jadi saya pikir ya itu sangat bangga, dan itu sesuai dengan plan saya, rule-nya gitu kan, arahnya ke arah sana kan gitu. Berarti sudah mengarahkan ya untuk anak Fahri. Nah, teman-teman semua, tadi Fahri sempat cerita-cerita nih perjuangannya Kak Fahri di NB, katanya sampai naik kereta pulang udah ngantuk gitu ya untuk datang ke sini. Nah, sebenarnya Kak Fahri gabung di Bimbel Nusantara Belajar itu kapan sih kalau ingat? Fahri itu mulainya agak telat waktu itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari awal tuh kan dari bulan apa sih Kak kalau awal itu? Bulan Mei. Fahri tuh kalau nggak salah join tuh Juli akhir. Jadi Fahri pas pertama kali datang ke NB itu keadaannya lagi kombul. Jadi Fahri bingung ini gimana ngerjainnya, login juga belum bisa kan ke websitenya. Jadi itu coba ngerjain aja gitu kan. Baru ngikutin pelajaran ternyata bisa. Teman-teman boleh digarisbawahi itu ya, tadi kata Kak Fahri padahal gabungnya Juli itu kan waktunya tahun ajaran baru, betul ya Pak ya? Betul. Tapi kata Kak Fahri udah telat. Emang harusnya kalau persiapan buat kesana tuh yang bagus kapan sih? Mulai kapan Kak Fahri? Menurut Kak Fahri nih. Sebenarnya kan paling bagus tentu dari awal Mei itu kan ya, paling bagus. Tapi karena kita juga baru tahu, kita ayah baru ngasih tahu, kita sama-sama baru nyari tahu ada bimbel ini, dan mutusin buat akhirnya udah bimbel di sini biar cocok, dan tuh baru masuk bisa Juli. Karena itu bagusnya dari Mei Kak, biar lengkap. Karena kan kalau dilihat dari timeline-nya Fahri masuk ke NB ini kan pas lagi kombul. Kombul tuh buat yang nggak tahu, buat kalian tuh adalah kompetensi bulanan. Itu kayak penilaian kita lah.
Dimana kalau misalkan kita belum belajar DNB kan kita kan kurang tahu ya materinya. Oke, betul. Jadi ya buat kalian semua yang pengen masuk NB, cepet-cepet lah, jangan terlalu dilama-lamain gitu. Oke. Gitu aja lah. Oke, bagus banget. Nah, buat ayahnya sendiri nih, tahu pertama kali Bimbel Nusantara belajar dari mana, ayah? Dan searching. Dari searching di sosial media. Sosial media. Oke, baik. Terus setelah anak bilang bahwa aku pengen ke arah situ, Oke. baru udah searching saya. Baik. Karena ada gitu kan, udah saya kejar. Oke. Dan waktu itu kan di antara beberapa bimbel lain mungkin ya, yang juga punya program ke sana. Kenapa waktu itu ayah memantapkan, oke, saya gabung di sini gitu? Kalau saya kan tidak punya pengalaman dan tidak tahu tetangga atau mana yang di sini kan gitu kan. Betul. Hanya sebatas daripada medsos aja kan gitu kan, dari medsos. Tapi ya cuma lihat testimoni orang gitu kan. Terus keduanya lihat modul-modulnya, kayaknya mendukung gitu kan. Dan lihat anak-anak rata-rata yang pengen masuk ke sekolah-sekolah favorit ya kan. Menurut saya ini atmosfernya bagus ini untuk bersaing kan gitu kan. Nah, makanya baru setelah saya dapatin baru saya tawarkan sama dia kan gitu. Ya coba nyari lagi, oh iya bener ya udah baru ikut kan gitu. Dan pada akhirnya Fahri tertarik karena pas lihat posternya tuh, Fahri tertarik karena ada foto abang dari TN yaitu Bang Khalifa Nasif. Oke. Kak Khalifa ya yang juga merupakan siswa kami di NB Angkatan Pertama. Oke, buat ayah nih, ini ada pertanyaan juga dari netizen. Buat orang tua, sewaktu pertama kali dengar harga Bimbel Nusantara Belajar, kira-kira worth it nggak sih tuh? Ada yang nanya ayah katanya. Gitu. Kalau kami sih sebenarnya itu udah worth it banget kan gitu. Oh gitu. Udah oke lah. Oke, baik. Karena emang setahun ya. Betul. Dan semua mata pelajaran gitu kan. Iya, betul. Yang diujikan semuanya dipelajari gitu kan. Betul. Bukan kayak misalnya satu bimbingan kan ada matematika ajot, ini bahasa Inggris aja, ini kan semua gitu kan. Iya, semua. betul. Dan persiapannya saya pikir bukan akademik aja ya. Yang paling penting bagi saya adalah atmosfer. Atmosfer persaingan yang mau masuk ke sekolah bagus kan gitu kan. Nah itulah, kalau tidak ada atmosfer yang baik saya pikir semangatnya juga kurang tinggi gitu kan. Iya, betul. Saya oh ini kayaknya pas ini untuk seperti itu gitu. Berarti lingkungan itu juga perlu ya Pak ya, lingkungan untuk menciptakan suasana kompetisi itu ya. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih ayah. Nah lanjut nih untuk Kak Fahri. Pertanyaan lagi sekarang dari siswa NB Angkatan 10. Kak Fahri dulu waktu belajar di Bimbel Nusantara Belajar, apa sih yang diingat? Waktu belajar di sini, apa yang Kak Fahri rasakan, apa yang Kak Fahri ingat ketika belajar di Bimbel Nusantara Belajar? Tentu saja ya kita gini lah. Kalau misalkan yang Fahri rasain tuh tentu aja pertemanan yang sangat dekat. Itu kita solid banget sampai sekarang. Alhamdulillah dari kelas Fahri juga saling support. Ada yang masuk Perdita, TN, ya pokoknya di antara sekolah-sekolah itu kita saling mendukung pada saat melaksanakan entah kerjaan latman bareng-bareng ataupun pas lagi kuis kita kerjaan coba bareng-bareng, itu nyenengin banget. Kedua adalah guru-gurunya yang sangat aktif ngajak anak buat belajar, jadi nggak cuman terpaku sama satu materi pelajaran yang itu aja. Jadi menurut Fahri banyak banget guru di NB ini yang mengajak siswa untuk berinteraksi lah. Jadi kita merasa bisa hidup di dalam pelajaran tersebut. Jadi kita bisa belajar di kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan tentunya. Gitu kan. Tidak membosankan. Tapi kan di Bimbel Nusantara Belajar harinya Sabtu Minggu. Banyak yang siswa pengen, aku nggak mau belajar Sabtu Minggu Kak, karena waktunya istirahat, libur. Nah, Kak Fahri itu kenapa kok mau gitu loh? Gitu Kak. Oh, jadi gini, Fahri itu kan pada saat bimbel DNB ini kita ngambil hybrid, kadang online, kadang offline. Berarti kadang mix ya? Mix. Kalau lagi sempat offline-nya offline, tapi kalau lagi kira-kira ada agenda yang mau dilaksanakan, ya kita ngerjainnya online. Jadi ya membantu sih Kak online itu, jadi kayak kita bisa sambil lihat-lihat materi juga, walaupun kita lagi nggak di bimbel ini di sini. Gitu Kak. Itu ya teman-teman ya, tadi Bimbel Nusantara Belajar bisa mix. Jadi buat teman-teman yang sewaktu-waktu ada kegiatan di luar, jangan khawatir, tetap bisa belajar di sini karena bisa secara online. Betul Kak. Dan Fahri kalau kakak nggak salah ya, Fahri kan awal-awal sempat online tuh. Online Kak, iya. Nah banyak tuh Kak Fahri katanya
belajar online tuh kurang maksimal gitu, kurang efektif. Nah, pandangan Kak Fahri sendiri gimana sih? Tentunya ya kalau misalkan menurut Fahri, tentunya pelajaran offline itu lebih lebih efektif daripada pelajaran online. Tapi tergantung kalian sih kalau misalkan online itu. Kalau kalian mau mantengin pelajarannya dan mau meresapi, ya bisa. Cuman salah satu masalah Fahri paling besar adalah jenuh. Karena di depan layar laptop atau HP aja terus-menerus kan, bosan juga. Tapi mungkin guru-guru NB ini punya cara biar anak muridnya nggak tidur atau ngapa-ngapain pas lagi online, yaitu ngajak siswa buat ngerjain kuis. Jadi itu Kak. Jadi bisa sambil ngerjain soal-soal yang ada di pelajaran itu juga. Emang guru-gurunya siapa sih yang kamu ingat? Ya kayak Kak Arman, Kak Fandi, terus Kak Damar gitu. Ya nggak berbangga sedikit boleh kali ya teman-teman ya. Buat ayah nih, gimana tuh ayah? Tadi katanya kalau belajar online tuh kayaknya ini kurang pas untuk anak saya. Kira-kira menurut ayah sendiri gimana pandangannya? Tergantung ya masing-masing ya. Karena kalau menurut saya sih sama aja ya. Online, offline sama aja. Bagaimana tergantung daripada pembawaan materinya kan gitu kan, pembawaan materi. Bagaimana bisa menghidupkan suasana sehingga walaupun nggak lihat langsung tapi bisa interaksi langsung kan gitu kan, interaksi langsung. Ya Tapi emang mungkin ada beberapa orang yang mengatakan lebih kena tatkala kita langsung ketemu orangnya kan gitu kan. Mungkin ada seperti itu mungkin kan. Jadi ada yang berpikir lebih mengena itu harus datang. Makanya kan kalaupun capek usahakan datang. Kalau misalnya benar-benar udah nggak bisa ngatur jadwal nggak ini ya kita online kan gitu kan. Kita online bisa nggak ada masalah gitu kan. Maka tetap saya bilang tetap ada yang dikorbankan saya bilang gitu kan. Kalau misalnya kamu tujuannya ke arah situ, ya udah itu yang fokus. Yang lain selingan kan gitu. Kayak pencaksilat hanya dikurangin kan gitu. Pencaksilat kita kurangin kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mau online mau offline sebenarnya sama aja. Dan balik lagi pesan ayah juga bagus banget. Skala prioritas ya ayah ya. Jadi kalau memang tujuannya ke sana, ya fokus ke akomodasi yang bisa mengarahkan ke sana. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Buat Kak Fahri lagi ada pertanyaan nih Kak Fahri. Dari siswa NB Angkatan 10 lagi. Kak Fahri, seberapa membantu sih metode belajar di Bimbel Nusantara Belajar untuk bisa menunjang Kak Fahri masuk ke SMA Taman Nusantara? Tentu saja menurut Fahri itu cukup menunjang. Karena tentunya di saat-saat kita ya mungkin hamin sebulan, hamin 2 bulan tes akademik, itu Fahri mulai panik tuh kalau bahkan nyari modul. Fahri bingung mulai ini belajar, kira-kira belajar dari mana yang bagus ya. Jadi akhirnya Fahri baru buka tuh modul-modul yang dari NB tuh dipelajarin lagi, dimantepin lagi. Jadi menurut Fahri paling penting adalah arah belajarnya, jadi tahu belajar yang mana. Kita kan mau tes akademik 1 tuh kan ada pengarahan materi-materinya ya. Kalau nggak salah sekitar sekian belas materi itu dikasih tahu. Dari materi itu kita masuk ke modul, kita cari materinya, dipelajarin. Itu Kak. Lengkap, ada semua? Lumayan lengkap Kak menurut Fahri. Bagus. Nah, untuk tes pertama akademik 1 itu berarti full hanya mata pelajaran saja. Betul. Itu ya, waktu seleksi tahap 1 itu ya. Iya Kak. Nggak ada yang lain. Jadi memang untuk penguatannya teman-teman semua memang bagusnya di akademiknya dulu, Pak. Betul ya. Makanya tadi Ayah juga ngomong katanya udah yang lain dikesampingkan aja dulu gitu. Luar biasa Kak Fahri. Nah, kalau dihitung dari persentase, kira-kira seberapa persen gitu dari NB ini, terutama dari perangkat pembelajaran dan kakak pengajarnya yang itu menunjang kamu untuk masuk ke sana, ke SMA Taman Nusantara? Menurut Fahri sih hampir 90% Kak. Hampir 90%, Iya, karena menurut Fahri asal ada kemauan dari siswa untuk belajar, itu maksimal banget Kak menurut Fahri. Berarti memang kuncinya adalah kemauan ya? Kemauan Kak, kalau nggak ada kemauan, kita mau ngapain lagi kan gitu. Itu keren banget Kak Fahri ya. Jadi kuncinya kemauan. Kalau ada kemauan, pasti penyerapannya juga lebih maksimal. Betul Kak. Gitu. Tapi kan di NB katanya ada Latman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau yang baru nonton, Latman itu adalah PR ya. Iya Kak. Jadi siswa dikasih PR setiap pekan. Gitu, dari semua sisinya. Nah, buat Kak Fahri sendiri itu memberatkan nggak sih?
Tentunya sebenarnya kalau menurut Fahri, kalau dibilang memberatkan sih enggak. Cuman menurut Fahri ini adalah salah satu jenis pembelajaran yang menurut Fahri agak sering disepelekan sama anak-anak NB menurut Fahri. Jadi banyak yang sering menganggap remeh ya. Betul Kak. Padahal membantu nggak sih latihan itu Kak Fahri? Sebenarnya membantu Kak buat kita meningkatkan konsisten kita buat belajar ke arah TN. Dan juga kan kita kan belajar juga materi-materi SMP juga kan ya. Jadi menurut Fahri juga ada korelasinya sama materi-materi yang kita belajar di SMP gitu. Oke. Ya itu teman-teman ya. Jadi kata Kak Fahri ada korelasinya gitu ya antara materi yang dipelajari di sini dengan yang di sekolah. Jadi selain bisa menunjang untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, juga bisa menunjang untuk pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke, keren banget Kak Fahri. Nah, kita lanjut pertanyaan untuk Ayah. Nah, menurut Ayah, kalau tadi aku nanya ke Kak Fahrinya, sekarang ke Ayah, seberapa penting sih anak ikut bimbel untuk masuk ke SMA Semi Militer atau unggulan berasrama Ayah? Kalau menurut saya itu sangat penting banget ya. Sangat penting banget. Pertama saya kembali kepada atmosfer ya. Atmosfer kompetisi gitu kan. Dia dapatkan banget gitu kan. Dapatkan banget. Apabila misalnya sekolah-sekolah yang biasa, dia menganggap dia udah juara. Ternyata pas keluar ketemu sama anak pintar baru tahu, ternyata persaingan kita berat loh gitu kan. Kalau kita tidak bergabung sama anak-anak atau kompetitor yang lain, dia merasa saya udah nyaman nih, tenang, saya udah juara kan gitu kan. Padahal setelah keluar nggak ada apa-apanya kan gitu, masih ada persaingan yang ketat gitu kan. Di situ pertama atmosfer. Yang keduanya tadi latihan disiplin tadi itu kan. Karena di sini ditekankan wajib gitu kan. Saya juga beberapa kali dia nggak ngejar Atman kan. Ada ke saya, ini belum saya. Kayaknya saya marahin dia kan. Nah di situ kan perusahaan untuk disiplin itu bagus gitu kan. Karena jarang ya anak-anak yang dengan kesadaran yang tinggi sendiri kalau nggak dipaksa kan gitu kan. Nah, rata-rata disitulah proses daripada disiplin yang diterapkan di NB itu bagus banget sih gitu kan. Karena cuma bukan melibatkan anak doang, orang tua pun dilibatkan, sehingga orang tua ikut dorong nge-push anak kan gitu kan. Itu kalau menurut saya itu yang paling penting. Iya teman-teman ya. Nah ini menarik, tadi Ayah ngomong katanya juga melibatkan orang tua ya, untuk bantu mendorong belajar anak. Memang seberapa penting sih, kan banyak yang udah anak saya ikut bimbel, sudah segitu. Tapi seberapa penting sih peran orang tua sebenarnya untuk ikut mendorong proses pembelajaran? Iya, saya pikir sangat berpengaruh sekali. Orang tua harus dilibatkan dalam bimbel ini kan gitu kan. Karena penguasaan atau monitoring daripada bimbel kan tidak selamanya kan gitu kan. Pas waktu belajar aja, di luar itu kan tidak ada. Harus ada orang tua yang ikut memonitoring. Nah, orang tua monitoring dengan cara apa? Dengan cara tahu dong kemampuan anakmu ini, tugasmu ini. Berarti yang belum dikerjakan tahu kita kan. Sedangkan di NP kan ada programnya kan, sehingga kita tahu. Oh, anak saya itu belum kerjaan ini, anak saya tahap ini. Jadi kita ikut monitor dan ikut nge-push gitu. Menurut saya itu aja. Jadi buat teman-teman dan orang tua di rumah, kalau di NB itu biasanya setiap minggu kita selalu share ya Pak ya. Ini loh nama-nama siswa yang nggak ngajarin Atman, nggak ngajarin PR. Jadi orang tua juga tahu tuh, masih kita belum ngajarin PR. Iya, betul. Jadi harapannya memang seperti yang Ayah Fahri katakan, sejalan antara bimbel dengan orang tua, sehingga tentu anak bisa jadi lebih terdorong. Seperti itu ya Pak. Betul. Oke, luar biasa. Oke, Kak Fahri, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Kak Fahri. Coba dong kasih motivasi, tips, trik buat teman-teman yang lagi berusaha dan berjuang sekarang untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara, apalagi khususnya Kak Fahri ini jalur beasiswa teman-teman ya. Apa Kak Fahri motivasi atau tips, trik boleh? Jadi gini Kak, kalau motivasi dari Fahri, kalian tuh harus tahu mana yang jadi prioritas kalian. Dan kalian kejar tuh prioritas sampai itu jadi kejadian beneran buat Fahri itu. Dan kalau tips and trick ya, menurut Fahri, Allah tuh Tuhan kalian tuh nggak tidur. Dia pasti tahu kalau misalkan kalian tuh lagi berusaha. Jadi mau gimana pun hasilnya, mau kalian lagi capek atau apapun, coba aja ikutin aja kegiatannya. Anggaplah kalian misalkan capek banget gitu, habis kegiatan seharian, terus ada NB lagi kan, kalian ikut ke sini les. Anggaplah kalian cuman bengong doang di kelas, pasti kan ada sedikit banyaknya tuh omongan yang masuk ke kuping menurut saya.
Sehingga menurut Fahri lebih baik ada tapi nggak ngapa-ngapain daripada kita nggak ada sama sekali. Oke, bagus. Jadi dan terakhir menurut saya sebelum saya tes ini segala macam, saya sempat nonton podcastnya dari Bang Panji Aska kemarin. Oke. TN Angkatan 35 Bang. Jadi pas saya nonton podcastnya itu saya termotivasi karena beliau sangat mengutamakan restu ibu. Paling penting setelah saya nonton itu, saya setiap mau tes lalu minta doa dari bunda saya pribadi, yaitu dengan cara contoh seperti mencuci kaki ibu. Menurut saya itu lumayan penting. Mungkin dalam hal agama mungkin jatuhnya lebih ke minta doa ridho. Mungkin dalam hal realitanya lebih ke arah motivasi. Oh, saya didukung sama ibu saya ridho sama saya. Jadi menurut saya itu bagus buat tingkatin PD kalian. Jadi menurut saya yang pertama utamain apa yang jadi prioritas kalian. Yang kedua, effort kalian harus banyak. Yang ketiga, hormatin, sayangin ibu kalian, orang tua kalian. Dah, itu aja. Luar biasa, boleh dong. Sekarang kita tanya ke Ayah. Ayah, boleh dong kasih motivasi atau pesan-pesan nih buat orang tua di luar sana yang sedang berjuang juga gitu membantu siswanya. Silakan. Untuk orang tua ya, untuk orang tua. Jadi semua itu ada harga, ada barang. Oke, baik. Kalau orang yang tidak membeli, ya tidak akan dapat barang. Ya kan? Baik. Membelinya apa? Yaitu persiapan belanja dengan matang. Salah satunya adalah mungkin ikut NB ini. Luar biasa. Kan kita beli kan gitu kan? Iya. Kita beli NB ini kan. Saya pikir kalau kita dapat barang dengan gratis sulit sekarang kan gitu. Kan gitu. No freelance kan gitu kan, tidak ada yang gratis semuanya kan itu. Gratisnya dengan cara apa? Yaitu membayarnya adalah dengan kita memasukkan anak untuk ke pelatihan-pelatihan seperti NB ini, gitu kan. Yang keduanya, effortnya semua orang tua adalah berdoa dan mendorong kan gitu kan. Itu saya pikir kita memberikan fasilitas dengan cara memasukkan anak ikut bimbingan belajar. Yang keduanya adalah kita doa. Itu aja sebagai orang tua. Mungkin itu. Oke, teman-teman semua, itu berarti kisah inspirasional ini dari Kak Fahri dan Ayah. Luar biasa, memberikan banyak masukan untuk kita semua gitu ya, bahwa yang namanya perjuangan itu ya tentu tidaklah mudah dan tidak sebentar. Artinya semakin kita siap, pasti akan memperbesar chance kita ya, Ayah ya, untuk berhasil masuk ke SMA yang kita inginkan, seperti itu. Dan yang kedua, tadi dari Ayah dan Kak Fahri juga menyadari bahwa pentingnya mempersiapkan dalam hal akademik, ya terutama mereka akhirnya bergabung di Bimbel Nusantara Belajar ini. Jadi buat teman-teman di rumah, para orang tua dan para siswa yang masih bingung pilih bimbel yang mana ya, jangan lupa Bimbel Nusantara Belajar. Itu dia. Oke, teman-teman semua pemirsa di rumah, Ayah dan Kak Fahri, terima kasih sudah membagikan kisahnya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, memotivasi kita semua untuk berusaha lebih gitu ya, agar kita bisa mencapai apa yang diharapkan. Itu saja teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan para pemirsa yang di rumah. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya di podcast Berbagi Cerita Bimbel Nusantara Belajar. Saya pamit undur diri, dan Ayah serta Kak Fahri semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.